Baik, jadi Oke. sekarang kita masuk Ya, di dalam imajinatif kodrati ya. Jadi sesuatu yang memang langsung diberikan Allah itu ke dalam imajinasi kita tanpa melalui indera-indera. Makanya disebut adikodrati. Jadi tanpa lewat panca indera kita tapi langsung pada imajinasi. Memang ketika kita bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan, bisa saja Tuhan memberikan hal-hal seperti ini untuk meneguhkan iman kita. Biasanya kan kalau kita berdoa lalu ada konfirmasi atau ada penerangan yang seperti ini dari Tuhan, kita itu semakin bertumbuh imannya ya. Jadi kadang-kadang kita pikir, wah kalau saya sudah dapat imajinasi atau visi-visi yang seperti ini, kok saya merasa lumayan ya. Dalam arti tertentu memang betul, orang yang lumayan dekat sama Tuhan bisa mendapat ini. Tapi dalam satu sisi, kita juga bisa mengatakan bahwa hal ini diberikan Tuhan karena kita masih perlu dikuatkan gitu. Sedangkan orang yang imannya sudah sungguh kuat, dia ada atau nggak ada visi seperti ini dalam imajinasi, walaupun itu betul dari Tuhan, dia akan tetap bertumbuh imannya. Jadi ketika ini memang diberikan oleh Tuhan, memang itu akan menumbuhkan iman ya. Tapi ya secara umum ya itu, ketika ini bukan berasal dari Tuhan, misalnya karena ini juga bisa dipalsukan ya, itu akan punya efek negatif kalau kita terlalu percaya ya. Sedangkan kalau dari Tuhan, walaupun kita tetap berserah aja, tidak terlalu berpegang pada itu, efeknya tetap ada. Itu intinya. Jadi di situ kan juga dikatakan tuh bisa berasal dari objek-objek indera jasmani. Misalnya kita habis baca buku tentang surga dan neraka misalnya aja. Terus kemudian kita cerita nih sama anak kita atau siapapun atau kita sendiri. Lalu malamnya kita mimpi misalnya, atau kita misalnya dalam doa kita merasa diangkat oleh Tuhan ya untuk melihat keadaan jiwa-jiwa misalnya di surga atau di neraka, di api penyucian. Apakah mungkin ya? Mungkin saja dari Tuhan segalanya juga bisa ya, kalau memang dia menghendaki sesuatu. Tapi bisa jadi itu juga berasal karena kita habis membaca atau kita habis menonton film-film, itu yang dimaksud indera jasmani ya. Atau bisa betul berasal dari Allah, karena memang Allah menghendaki untuk kita memang mungkin diteguhkan atau kita mungkin menyampaikan kepada orang lain. Tapi bisa juga dari setan begitu. Itulah pentingnya discernment dan komunitas. Jadi kalau kita sendiri saja, kita doa-doa sendiri, lalu kita putuskan sendiri, oh ini pasti dari Tuhan, itu kita kalau awal-awal memang agak riskan ya. Oleh sebab itu kita punya komunitas, kita bisa punya pembimbing rohani, itu perlu discernment, kan kita perlu hati-hati. Makanya kalau kita terlalu melekat pada hal-hal seperti ini, kata Yohanes Salib, kita akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk discernment. Karena discernment itu sendiri memang kan tidak mudah ya. Karena bisa jadi memang betul dari Tuhan, tapi artinya itu apa? Kita harus discernment lagi kan. Kadang-kadang kita pikir, oh kalau bentuknya mawar, oh itu pasti bagus atau pasti dari Tuhan. Tapi mungkin ada maksud lain. Karena ketika Tuhan memberikan imajinasi, Tuhan memberikan hal-hal seperti ini, umumnya kita hanya langsung mau menafsirkan dan bisanya menafsirkan itu secara lahiriah begitu. Oh kalau salib artinya penderitaan, kalau ada matahari sepertinya Tuhan mau memberikan kita kehangatan misalnya ya. Itu kan tafsiran yang kita pikir betul ya, karena memang kita cenderung menafsirkan sesuai apa yang kita mampu gitu pikirkan secara akal budi kita. Padahal Allah itu kan melampaui itu. Misalnya waktu Abraham disuruh pergi dan dia dijanjikan kamu akan menjadi bapak bangsa, keturunanmu seperti bintang di langit, pasti di laut. Itu waktu dia mati, dia belum mengalami itu bahkan. Nah, bagaimana kita bisa menafsirkan visi-visi seperti ini tanpa keliru? Memang itu butuh discernment yang sangat mendalam. Memang makanya oleh sebab itu Yohanes Salib mengatakan untuk amannya kamu jangan terlalu berpegang pada semua itu. Kalau kita misalnya dikasih vision atau tadi seperti itu ya dikatakan, bagaimana kita bisa tahu kalau kita dapat dalam doa ini dari Tuhan, dari saya sendiri atau dari iblis? Sambil jalan aja kita lihat penggenapannya. Tapi kalau misalnya memang itu dari Tuhan, ya udah kita pasti ada damai, kita juga akan dituntun terus.
ya, sambil kita mencari. Seperti Bunda Maria itu merenungkan dalam hati, tapi nggak harus mengatakan udah pasti gitu ya. Kita lihat dari proses, dari buah, saya pikir begitu. Tetapi jangan berpegang bahwa ini pasti. Termasuk ketika kita mendoakan orang lain misalnya, lalu kita merasa oh kamu itu mau dipakai oleh Tuhan, ya itu kan hal yang bagus ya. Kita sampaikan enggak apa-apa, tapi secara umum kan memang semua orang itu juga diminta untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan ya. Tapi ketika sudah lebih spesifik, nubuat misalnya direktif gitu ya, yang menyuruh perintah, misalnya oh kamu harus berhenti dari kerjaanmu untuk jadi full timer. Wah, itu harus betul-betul banyak sekali aspek yang harus diperhitungkan. Misalnya bagaimana keluarganya, apakah kondisi luar dan kondisi dalam itu sesuai. Kondisi luar itu misalnya apakah keadaan keluarga ke arah situ, memang menunjang ke situ. Kalau dari Tuhan, maka semuanya itu akan semakin jelas begitu, semakin mengarah ke situ gitu. Jadi memang hati-hati sekali, karena itu bisa kesalahan dalam menafsirkan dan juga kesalahan dalam menangkap. Makanya Yohanes Salib menerangkan sebaiknya kita tidak melekat. Itu secara umum ya, rule yang paling umum. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memberi loh ya. Tuhan memang betul bisa memberi itu pada kita, khususnya kalau kita tuh rendah hati dan tidak terlalu menginginkan. Tetapi ketika kita terlalu menginginkan, ini malah Tuhan juga perlu hati-hati banget supaya kita tidak jatuh gitu. Karena kalau kita terlalu menginginkan, setan kan bisa lihat tuh gelagat kita. Kita dapat satu doa konfirmasi, kita dapat penglihatan atau vision, lalu setan melihat kita begitu euforia ya. Wah, dia bisa nambahin di situ dia bisa masuk begitu. Orang yang semakin maju memang visinya itu semakin imajinatif. Jadi tidak lagi melihat secara panca indera. Ya, kalau awal-awal mungkin dia bisa melihat sosoknya Yesus dengan matanya. Tetapi sekarang setelah lebih maju, lebih halus. Lebih halus itu ya lebih imajinatif gitu ya. Nah, dikatakan ini lebih efektif bagi jiwa. Ya, bisa lebih mengubah, lebih membuat kita semakin bertumbuh imannya, ya. Semakin dikuatkan untuk terus berdoa seperti itu.